Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mencari nilai pada sebuah array. Untuk pertama, kita buka softwarenya Microsoft Visual Studio. Lalu kita membuat project baru, ketik file, new, project. Nah, pada Win32 Console Application, kita kasih nama array. Nah, klik next, dan pada additional project kita pilih empty ya, dengan kita menguncheck precompile header, finish. Nah, telah muncul project yang telah kita buat, kita klik kanan add new item. Tujuannya kita membuat worksheet buat menuliskan source code, misal cari nilai. Oke, add. Nah, telah jadi worksheet buat code-nya. Langsung saja ya. Pertama kali kita include string. Setelah itu using space. Nah, string itu apa sih? Nah, dia itu preprocessor untuk C++. Ini untuk library kita cariin chart ya. Nah, untuk kalau std itu gunanya untuk supaya tidak terlalu banyak std cin std cout. Nah, jadi ketika untuk memanggil dan memasukkan nilai kita hanya sekali di sini nulis std-nya seperti itu. Kita tulis fungsi kita integer name. Lalu apa yang kita lakukan dalam fungsi? Nah, kita kasih judul dulu aja ya. Judul aplikasi mencari nilai pada array. And kita enternya 2 kali ya. Nah, ini yang ditampilin ini adalah untuk garis baru. Jadi tampil dan enter. Oke. Saya membuat pembatas. Nah, tujuannya untuk membatasi judul ya. Seperti itu. Nah, sip. Ya, lebih bagus lagi di sini juga kita kasih batas. Nah, baik. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat array dulu. Float. Kenapa float? Inisialisasi untuk array dulu. Nah, nilai dan k dan float a misal 10.000. Nah, oke. Ini blocking memori. Nah, jadi dalam array ketika kita ingin memasukkan array, misalnya kita arraynya ingin ditentuin sama kita nih, jadi ini harus diblocking dulu memorinya seperti itu. Nah, lalu kita tulis masukkan jumlah array, jadi arraynya mau berapa dimasukkan seperti itu. Chainnya itu chain k. Nah, jadi di sini k itu maksudnya untuk variabel, nilai, dan array. Dan untuk array ya. Oke, berarti kita udah membuat form untuk menunjukkan array. Nah, sekarang kan array itu maju ya dari indeks 1, 2 dan seterusnya. Maka kita lakukan pengulangan. Dari C sama dengan 0. C kurang dari K
C. Increment. Maka kita keluarkan dulu indeksnya. Indeks yang akan kita itu apa? C kan. Nah, seperti itu. Indeks. Oke. Setelah itu, nah, C-nya dari mana? Kita ambil C. Nah, si C ini bergerak berdasarkan K. K itu yang kita masukin. C diambil berdasarkan acuan K, seperti itu. Oke, ini hanya untuk menuliskan array aja ya. Nah, biar tampilannya habis itu ke bawah, kita garis baru. Oke. Nah, habis itu kita cari code. Nah, ini baru nih, kita copy, kita ambil ini aja ya. Garis baru sekali aja cukup. Copy. Nah, ini dia nilai yang dicari 2. Nah, berapa nih yang kita cari nih? Nah, kita harus input cin. Nah, hasilnya ada nilai yang kita cari, seperti itu. Nah, udah, kita berarti ini segini untuk dari sini sampai sini kita untuk menginputkan array yang kita cari. Nah, sekarang kita buat syntax untuk mencarinya. Dia tuh kita buat variabel lagi, b sama dengan 0. B nya berdasarkan K, masih berdasarkan K, kan K itu jumlah array-nya. B plus increment, maka yaitu looping satu persatu. Jika A jika AD sama dengan nilai, nah jadi jika array yang dalam AD sama dengan nilai, maka nilai terdapat pada indeks ke berapa? D. Ya. Oke. Sudah, berarti kita udah buat region 0. Oke. Kita coba ya. Nah, bentar. Ini segini adalah kita untuk mencari berdasarkan si array itu bergerak satu berapa, sama enggak yang dengan yang dicari di sini dengan nilai ini, seperti itu. Nah, kuncinya ada di sini sama di sini. Kita coba ya. Nah, keluar kan aplikasi mencari jumlah array, misal 4 lah. 1, 2, 3, 1, 5 nggak ada ya. 1. Nah, 1 itu ada pada indeks ke-0 dan ke-3. Bener kan? Seperti itu. Kita coba lagi sekali lagi. Jumlah array-nya 6.
1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, karena kita gak membuat else, tadi kan aturan kalau ada else, if, maka disini harus ada else. Kita bisa tambahkan else, maka code angka yang dimasukkan salah. Nah, ini mencegah supaya ada pemberitahuan kalau kita mengetikkan angka 4. Nah, ini kan nggak ada keterangannya ya. Coba kita setelah ini kita running lagi yang ini. Kita coba sedikit dulu, itu 12, 13, 3. Kita cari 4. Nah, angka yang dimasukkan salah seperti itu. Oh ya, ini karena saya masukinnya di dalam for ya, jadi dia bergerak sebanyak 3 kali seperti itu ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.